Baik, perkenalkan nama saya Li Primadari dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya dengan NIM 203030801130. Di sini saya akan menjelaskan praktikum gangguan respirasi yaitu dari Bapak dosen pengampu Pak Arif Jabal, SI MSI. Kemudian yang akan saya bahas yaitu dari tujuan, dasar teori, alat dan bahan, dan prosedur kerja. Untuk tujuan praktikum ini mengidentifikasikan telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Paragonimus westermani ditemukan pada tahun 1878 oleh Carbert di paru-paru harimau bengal yang mati di kebun binatang di Hamburg dan Amsterdam. Parasit ini endemik di timur jauh Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Asia Tenggara, Sri Lanka, dan India. Kasus telah dilaporkan dari Assam, Bengal, Tamil Nadu, dan Kerala. Kemudian cacing dewasa. Cacing dewasa bertubuh tebal, coklat, kemerahan dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dan lebar 4 sampai 6 mm. Sistem reproduksi cacing jantan terdiri dari 2 buah testis ovarium berlobus terletak di anterior testis kanan. Pitellaria memanjang secara bilateral di sepanjang tubuh. Ventral sucker bisa kita lihat pada gambar di samping, berada di tengah gunanya untuk menghisap telur cacing berwarna coklat sangat mirip dengan telur Fasciola hepatica. Kemudian, cacing dewasa Paragonimus westermani berpasangan biasanya ditemukan terbungkus di dalam bronchiolus paru-paru orang yang terinfeksi paragonomiasis. Kemudian, dari gambar tersebut menjelaskan pergerakan dan perkembangan cacing dari telur hingga menjadi cacing dewasa. Hal tersebut terjadi dan didapatkan dari hewan dan ikan-ikanan. Kemudian, untuk alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ini bisa kita siapkan yaitu mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kemudian kaca preparat, kemudian pinset, gelas kimia, mes stainless, dan kemudian sentrifus. Kemudian untuk bahannya yaitu sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, kemudian formalin 110%. Kemudian pemeriksaan serkaria, pemeriksaan metaserkaria, pemeriksaan telur cacing, yaitu dibagi menjadi 3 pemeriksaan, yaitu kemudian pemeriksaan telur cacing terbagi menjadi 2, yaitu pra-analitik dan analitik. Yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan serkaria. Pemeriksaan parasitologis bisa dilakukan dengan menggunakan metode crossing untuk menemukan serkaria Paragonimus westermani pada keong air tawar. Tahapan metode ini yaitu dengan meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dibuka atau dihancurkan secara perlahan dengan mortar atau pengerus. Tubuh keong yang sudah hancur ditetesi dengan aquades lalu diperiksa dengan mikroskop dissecting. Serkaria yang ditemukan diidentifikasi morfologinya. Sebagai acuan untuk identifikasi awal, serkaria dapat dibedakan menjadi ciri morfologi dan yang paling jelas dapat dibedakan yaitu dari bentuk ekornya. Kemudian langkah pertama, secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang, kemudian ditekan di antara 2 kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Langkah yang kedua, ambil jaringan hepatopankreas, lalu aduk rata di dalam karapas, kemudian pada bagian kertas krustasea, dan dipindahkan adukan ke dalam gelas kimia. Aquades ditambahkan ke dalam adukan. Biarkan sedimen mengendap selama 5 menit. Kemudian tuangkan supernatant, proses sedimentasi diulang sampai supernatant menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Kemudian pemeriksaan telur cacing, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan menghitung jumlah telur cacing yang dapat dalam feses dikeluarkan seorang dalam sehari. Pemeriksaan ini yaitu soil transmitted helminth atau STH. Jumlah telur yang didapat kemudian dicocokkan dengan skala pembagian berat ringannya penyakit kecacingan yang diderita. Yang pertama, pra-analitik, persiapan sampel, pengumpulan sampel, cara pengambilan sampel, persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan larut NaCl, jenuh, prinsip metode apung atau flotasi, kemudian analitik memasukkan tinja kurang lebih 1 gram ke dalam wadah atau gelas kimia, kemudian tambahkan larutan NaCl, jenuh dan aduk sampai terbentuk suspens homogen. Kemudian yang kedua, tabung reaksi ukuran sedang dan rak tabung reaksi. Kemudian yang ketiga,
Masukkan suspensi tersebut ke dalam tabung reaksi sampai penuh. Buang bagian kasar yang terdapat pada permukaan larutan dengan lidik. Kemudian letakkan dek gelas di atas tabung reaksi tersebut dan biarkan selama 45 menit. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu ambil dek gelas tersebut dan letakkan di atas objek gelas, kemudian periksa di bawah mikroskop dan perbesaran lensa objektif 10 kali dan 40 kali. Kemudian pasca analitik menjelaskan hasil pemeriksaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum pada malam hari ini. Atas lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.